Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Sri Restu Uliawati Hamam, pengajar mata pelajaran matematika dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Saya akan melaksanakan pengimbasan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, yang telah saya pelajari pada pelatihan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini latar belakang dari asesmen kompetensi ini adalah hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD mencatat peringkat program for International Student Assessment atau PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika berada di peringkat 72 dan 78 dari negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional atau UN menjadi asesmen nasional atau AN. Nah, sekarang apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional di sini adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Instrumen asesmen nasional terdiri dari di sini adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM. Ini adalah mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kompetensi yang diukur dalam AKM. AKM terdiri dari literasi dan numerasi. Kedua komponen AKM ini masing-masing menguji. Yang pertama, keterampilan berpikir logis sistematis. Yang kedua, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Yang ketiga, keterampilan memilah serta mengolah informasi. Kompetensi apa yang diukur dalam AKM? Di sini kompetensi AKM literasi membaca yang terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Kompetensi yang diukur dalam AKM juga di sini pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, bilangan. Yang kedua, pengukuran dan geometri. Dan yang ketiga, data dan ketidakpastian. Yang keempat, aljabar. Komponen AKM numerasi
terdiri dari di sini konten. Konten ini adalah terdiri dari bilangan, meliputi representasi sifat, urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, yaitu cacah, bulat, pecahan desimal. Pengukuran dan geometri, meliputi mengenal bilangan datar, bangun datar, hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian ini meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan, pertidaksamaan, relasi dan fungsi, serta rasio dan proporsi. Pada proses kognitif, pemahaman, yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Pada penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Konteks, konteks di sini personal, berkaitan dengan kepentingan diri sendiri, pribadi. Sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifiknya berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Nah, ini perbedaan ujian nasional dan asesmen nasional, ya. Yang pertama di sini untuk ujian nasional dulu. Ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Ujian nasional hanya diperuntukkan untuk SMP, SMA, dan SMK. Subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. Kemudian model soal ujian nasional, pilihan ganda, dan isian singkat periode tes 4 hari di sini. Ujian nasional yang mengevaluasi secara individu. Sedangkan pada asesmen nasional di sini atau AN, asesmen nasional memotret input, proses, hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan, ya. Semua dari SD, SMP, SMA. Nah, untuk SD ya di situ pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang, yakni SD, SMP, SMA, dan SMK. Kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA atau SMK. Kenapa harus AN di sini? Beberapa poin evaluasi berukit ini juga pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Yang pertama, butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21, sebagaimana tercermin dalam kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja.
Yang kedua, UN sangat kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Sedangkan asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan ujian nasional diterapkan di akhir jenjang pendidikan, lebih sebagai assessment of learning, ya, yang mengukur proses pembelajaran. Hasil ujian nasional tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar. Pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam pendidikan. Misalnya, di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi di satuan wilayah, antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Nah, ini adalah bentuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional, ya. Asesmen nasional ini tadi dikatakan bahwa merupakan asesmen literasi membaca yang isinya yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi. Dan untuk asesmen numerasi di sini yaitu memahami dan mengaplikasi serta bernalar, ya. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional ini berbasis komputer dan bersifat adiptif. Kemudian di sini untuk peserta AKM ini adalah seluruh satuan pendidikan dan tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak, ya. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional, jadwal pelaksanaan untuk SD atau MI dan paket A atau ULA di sini. Hari pertama tes literasi 75 menit, kemudian survei karakternya 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP, MTS dan paket B atau WUSTA, SMA, SMK atau MA dan paket C atau ULIA di sini tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Tes numerasi 90 menit hari kedua, survei lingkungan belajar 30 menit. Tahapan penguasaan kompetensi. Ada 4 tahapan dalam penguasaan kompetensi, yaitu 1. Di sini perlu intervensi khusus. Kebutuhan sebagai pemula,
siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk pemula yang dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran tetap terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Cara formal atau informal, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Pendekatannya menggunakan training atau pelatihan intensif. Yang kedua, dasar. Berdasarkan kebutuhan, siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Struktur pembelajarannya, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Kalau cara formal atau informalnya di sini mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Pendekatannya menggunakan coaching, simulasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Yang ketiga di sini cakap. Untuk kebutuhan siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Cara formal atau informal. Pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Pendekatannya mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Yang keempat, mahir. Kebutuhan siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing. Master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Struktur pembelajaran, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Cara formal atau informalnya di sini bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Pendekatannya, pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Ya. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional juga menuntut adanya perubahan pada sistem pembelajaran yang berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Apa saja? Di sini pembelajaran berbasis kompetensi. Berpusat pada kebutuhan. Nah, kalau pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan.
Pada berbasis kontennya belajar untuk cakupan materi. Kemudian menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Kalau pada konten, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pada berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Sedangkan berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konten kehidupan nyata siswa. Pada berbasis kompetensi, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pada berbasis konten di sini orientasinya pada nilai akhir. Segitiga belajar. Pada segitiga belajar di sini yang pertama kurikulum, pembelajaran dan asesmen. Kurikulum ini apa? Kurikulum ini adalah seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pembelajaran ini adalah serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Berikutnya asesmen, proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Tahapan asesmen yaitu asesmen diagnosis, asesmen yang diawali dengan merancang strategi pembelajaran. Asesmen formatif yaitu asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyelesaian pembelajaran. Dan asesmen sumatif yaitu asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Demikian AKM ini semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat saya sendiri dan buat rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.